Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya di angka 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Ditambah dengan fakta bahwa Indonesia berada di peringkat 60, hanya 1 tingkat di atas Botswana, salah satu negara di Afrika yang memiliki keterbelakangan dalam hal pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arif Darmawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas membaca untuk menulis. Menurut Anderson, membaca adalah proses untuk memahami yang tersirat di dalam yang tersurat. Sedangkan menurut Lado, membaca artinya memahami pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Dari dua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa membaca adalah proses untuk menerjemahkan apa yang tertulis, sehingga dapat diresap oleh otak, oleh pikiran kita, dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Tujuan membaca menurut Anderson, yang pertama, menemukan fakta. Yang kedua, memperoleh gagasan utama. Yang ketiga, menemukan bagian cerita. Yang keempat, menyimpulkan. Kelima, mengklasifikasikan. 6, mengevaluasi. 7, membandingkan atau mempertentangkan. Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang harus dilatih. Beberapa teknik membaca sebagai sebuah keterampilan. Yang pertama, membaca pemahaman. Membaca pemahaman dapat kita artikan sebagai membaca secara menyeluruh, sehingga kita mendapatkan inti dari apa yang dibahas di dalam bacaan tersebut secara menyeluruh. Yang kedua, membaca ekstensif. Membaca ekstensif artinya kita membaca 1, 2, 3 atau beberapa buku yang saling berkaitan dan kemudian menghubungkan keterkaitan antara beberapa bacaan tersebut. Sehingga untuk membaca ekstensif biasanya tidak terlalu mendetail, tidak terlalu mendalam. Kita hanya mengambil apa-apa saja yang merupakan keterkaitan dari sebuah bacaan dengan bacaan yang lainnya. Yang ketiga adalah membaca cepat. Nah, membaca cepat ini pada zaman sekarang memiliki banyak sekali istilah. Ada yang menamakannya speed reading, ada yang menamakannya membaca cepat, dan seterusnya. Banyak sekali istilah-istilah untuk membaca cepat ini. Membaca cepat tentunya kita harus melatih bagaimana caranya agar kita bisa membaca banyak kata dalam waktu yang lebih singkat. Sehingga kita bisa menerapkan bagaimana cara membaca minimal 1 buku dalam 1 pekan. Beberapa program tersebut sudah pernah dijalankan dan memang menurut penelitian terbukti meningkatkan minat baca, sehingga orang yang tadinya tidak terbiasa untuk membaca menjadi terbiasa untuk membaca. Jenjang atau tingkatan membaca, yang pertama, membaca harfiah. Membaca harfiah ini artinya membaca kata per kata. Yang kedua, membaca antar baris. Yang ketiga, membaca lintas baris. Ketika seseorang sudah dapat membaca lintas baris, artinya jenjang membacanya sudah di level yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan dia untuk bisa membaca lebih cepat dari orang-orang yang lainnya. Proses dalam membaca menurut Zinte, yang pertama adalah persepsi. Artinya adalah apa yang dipahami oleh seseorang mengenai bacaan tersebut. Pemahaman apa yang didapat seseorang mengenai buku tersebut. 2. Komprehensi. Komprehensi ini artinya adalah menyeluruh. 3. Reaksi. Reaksi artinya seseorang ketika membaca memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap bacaan tersebut. 4. Integrasi. Integrasi artinya menyatu. Seseorang bisa menyatu dengan bacaan yang dia baca. Fungsi membaca. Yang pertama, fungsi intelektual.
Dengan banyak membaca, kita akan dapat meningkatkan intelektualitas kita. Dengan membaca banyak bacaan, kita akan menambah pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam otak kita. 2. Pemacu kreativitas. Dengan membaca, kita dapat menggerakkan diri kita untuk lebih berkarya dan juga untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dan memberikan kebermanfaatan. Yang ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misalnya, teknik untuk membuat video, teknik untuk menanam, teknik untuk memelihara ikan lele, cara merawat tanaman, resep membuat masakan, dan sebagainya. 4. Fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan, memperluas pengetahuan, dan kedekatan kepada Sang Maha Pencipta. 5. Fungsi informatif. Menambah informasi yang kita dapatkan. 6. Fungsi rekreatif. Membaca dapat menghibur dan juga bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang melakukan kegiatan membaca. 7. Fungsi sosial. Membaca memiliki fungsi sosial ketika dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Misalnya, pembacaan berita, pengumuman, dan sebagainya. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca adalah sebagai berikut. Membaca cepat. Teknik membaca cepat digunakan agar pembaca dapat memahami bacaan secara cepat. Caranya adalah konsentrasi saat membaca, perluas jangkauan mata, tidak mengulang-ulang bacaan, dan menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara, bibir bergerak, atau menunjuk dengan jari. Dalam teknik membaca cepat, kita menggunakan rumus untuk menghitung kecepatan membaca. Rumus tersebut adalah jumlah kata dalam bacaan dibagi waktu yang ditempuh dikali 100%. Membaca sekilas. Membaca sekilas atau skimming dilakukan ketika membaca koran atau bacaan-bacaan yang ringan. Karena ketika kita membaca koran atau bacaan-bacaan yang ringan, kita tidak membaca semuanya, melainkan hanya hal-hal yang dianggap penting. Bagaimana cara membaca sekilas? Jika membaca koran, bacalah setiap judulnya. 2. Baca garis besarnya atau kepala berita atau istilah lainnya adalah head news. 3. Jika telah menemukan bacaan yang diinginkan, mulailah untuk membacanya. Membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lainnya. Artinya, kita langsung membaca apa yang ingin kita peroleh informasinya. Kegiatan ini biasanya kita lakukan ketika mencari nomor telepon, mencari kata di dalam kamus, atau mencari informasi di buku ensiklopedia. Membaca intensif. Membaca intensif adalah teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang sifatnya detail. Tentu saja ketika membaca intensif ini, kita harus membaca dengan cermat, sehingga bisa memperoleh pokok-pokok persoalan. Yang harus diperhatikan dalam membaca intensif, kita harus membaca dengan jeli. Kita juga harus mendalami apa yang disampaikan di dalam bacaan. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang pokok dan bukan hal sifatnya terperinci. Membaca ekstensif dapat kita gunakan ketika membaca beberapa teks yang memiliki masalah utama yang sama. Ketika kita membaca ekstensif, beberapa hal yang harus kita perhatikan: membaca kedua teks secara keseluruhan, memahami pokok-pokok penting dalam tiap teks, membandingkan kedua teks, dan menarik kesimpulan mengenai masalah-masalah yang ada di dalam teks-teks tersebut. Demikian pembahasan mengenai membaca. Semoga dengan materi ini, kalian semuanya bisa lebih semangat untuk membaca, sehingga bisa meningkatkan kompetensi diri dan juga pengetahuan kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.